seberat apapun masalah yang kita alami, walaupun kita udah terluka parah, walaupun kita udah hancur-hancuran, walaupun kita udah jatuh sejatuh-jatuhnya, walaupun kita udah berkeping-keping, walaupun kita udah nggak berdaya sama sekali, tapi kita ingin tetap mendapatkan kemenangan, tetap ingin bisa menuntaskan suatu urusan, tetap ingin mendapatkan kesuksesan, tetap ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, selama itu kebaikan, maka kuncinya. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman langsung klik deskripsi dari video ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di deskripsinya ada tulisan berwarna biru. Nah, itu diklik sesuai dengan penjelasannya. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada segmen atau bagian. Nah, kalau teman-teman ingin langsung mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi, nah di sini ada segmen bagian kajian Ustadz Hanan Attaqi. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu ketika Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadena kumhadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di 10 hari terakhir ini? Semoga teman-teman semuanya dapat dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya, dan semoga Allah memberikan pahala serta kekuatan hingga disampaikan kepada Idul Fitri nanti. Oke teman-teman semuanya, puji syukur kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini saya Kang Ayha bisa menyapa lagi teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Denijri ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Ayha kembali akan menyajikan sebuah video kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Adapun judul yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah jangan menyerah karena ada Allah. Gitu ya teman-teman. Ya itu ya teman-teman. Jadi judul pada kesempatan video kali ini adalah jangan menyerah, ada Allah. Nah, apa saja yang akan dibahas di video ini teman-teman? Jadi pada pembahasan kali ini Ustadz Hanan Attaqi akan menerangkan beberapa kisah, khususnya adalah kisah para sahabat ketika perang Uhud ya teman-teman. Makanya Kang Dea beri judul video ini jangan menyerah, karena nanti akan dikisahkan ya perang Uhud yang mana saat itu para sahabat dalam kondisi dan situasi yang hampir menyerah, kemudian mereka tetap mengatakan hasbi Allah ya. Jadi cukup Allah buat mereka gitu. Nanti kita bisa ambil pelajarannya bahwa mungkin di antara teman-teman saat ini ada yang hidupnya di atas hampir putus asa gitu ya teman-teman. Ada yang hidupnya di ujung tanduk kalau bahasa orang Betawinya teman-teman. Nah, hampir putus asa, sudah tidak punya semangat, sudah tidak punya lagi aura-aura yang positif ya teman-teman untuk keberlangsungan hidup ya, karena saking banyaknya mungkin masalah. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menyemangatinya teman-teman ya. Jadi dengan video ini mudah-mudahan menjadi satu wasilah buat teman-teman semuanya supaya teman-teman tidak menyerah lagi ya teman-teman dengan satu permasalahan-permasalahan yang Allah berikan terhadap hidup kita. Nah, maka pada kesempatan kali ini silahkan saja nanti disimak teman-teman dengan baik-baik ya. Nanti di beberapa menit nanti akan ada jeda seperti ini. Silahkan langsung di skip aja kalau misalkan itu mengganggu ya teman-teman. Men-skipnya sesuai dengan petunjuk di intro tadi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya dengarkan pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan jangan menyerah ini. Insya Allah ini video sangat memotivasi ya teman-teman buat kita semuanya, khususnya ini adalah buat bekal ketika kita menjalankan sebuah kehidupan yang tentu saja banyak sekali halangan, rintangan, godaan dan cobaan ya, yang jelas-jelas kalau kita tidak betul-betul berpegang teguh kepada Allah, kepada tali Allah, maka pasti kita ujungnya bakal menyerah ya teman-teman. Makanya
kuncinya di sini nanti adalah bukan masalah kita, jadi jadi tergantung dari bukan satu permasalahannya yang banyak ya, baik kecil maupun banyak, besar atau sedikit, nanti satu permasalahan yang akan dihadapi oleh teman-teman semuanya. Nah, apabila tidak berpegang teguh pada Allah, pada satu ikatan yang kuat kepada Allah gitu ya, ya pasti ujungnya bakal menyerah ya teman-teman. Jadi nanti ujungnya di sini akan ketika kita tidak menyerah ya, ujungnya adalah bagaimana berarti kita bisa berpegang teguh kepada Allah. Nah, cuman di sini berpegang kepada Allah ini nanti akan dibahasnya adalah melalui kalimat hasbiyallah ya teman-teman. Hasbiyallah. Jadi ini hasbiyallah ini bisa dikatakan ada dua ya, ada hasbiyallah, ada hasbunallah ya. Ya tergantung ya teman-teman ya, tergantung dari pengucapan kalimatnya. Kalau misalkan hasbiyallah aja ya, berarti ini cukuplah Allah ya, kalimatnya berarti untuk sendiri ya. Ini secara tatanan bahasa Arabnya ya teman-teman. Kalau misalkan hasbunallah berarti itu jamak, yaitu berarti untuk yang bahasanya kami di sini ya. Kalau kalimatnya adalah hasbunallah. Ya, kita langsung simak saja teman-teman ya. Nah, kita langsung simak saja penjelasan dari Ustadz Dahlan Al-Attaqi. Silahkan disimak teman-teman. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah semuanya. Orang bijak pernah mengatakan bahwa ketika kita menghadapi suatu kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita. Banyak orang yang sebenarnya akan sukses, namun mereka terhenti dan menyerah terlalu cepat. Ingatlah pada impian, jangan menyerah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan di ayat lain Allah juga mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih hati, sungguhnya Allah bersama kita. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ketika kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, maka jangan sekali-kali kita menyerah atau berputus asa, sebab Allah akan senantiasa membantu kita. Bahkan jika kita sudah merasa tidak ada lagi jalan keluar menurut pemikiran kita, maka cukuplah Allah sebagai solusi dan jalan keluarnya. Untuk itu sahabat hijrah semuanya, pada kajian kali ini kita akan diajarkan bagaimana agar kita bisa dan mampu melewati ujian seberat apapun dan sebesar apapun dengan belajar menata hati dan pikiran kita dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung saja kita simak penjelasannya dari Ustadz Dahlan Al-Attaqi. Barakallahu fikum. Kisah Nabi dan para sahabat dalam perang Uhud. Yang kita tahu dalam perang Uhud itu kaum muslimin mendapatkan musibah yang sangat berat. Nabi sendiri sampai luka di pipi beliau karena kena tombak, kemudian tembus sehingga gigi beliau ada yang patah dan ditarik oleh para sahabat. Kebayang gak sakitnya tuh. Kemudian ada sahabat juga namanya Ummu Umarah. Ummu Umarah itu adalah seorang sahabiat yang di tubuhnya tuh ada bekas luka 36 luka karena melindungi Nabi dengan tubuhnya. Seorang perempuan mujahidah, tentara perempuan di zaman Nabi yang melindungi Nabi dari serangan musuh dengan tubuhnya, sehingga di tubuhnya itu ada 36 bekas luka. 36 bekas luka, kebayang nggak? Ada yang bekas ketebas pedang kayak dibacok sampai sobek kulit dan kelihatan tulangnya. Ada yang kena tombak sampai tembus ke belakang. Ada yang kena panah dan di belakang coba kita lihat ya, salah satu contohnya. Biar kita ngebayangin betapa sulitnya kondisi waktu itu. Kena panah kayak gini, tembus. Di tubuh beliau ada 36 bekas
luka. Panah, tombak, pedang, kapak, segala macam. Itu keadaan Ummu Umarah. Ada lagi sahabat yang bernama Hamzah radhiyallahu an yang terbunuh di dalam perang Uhud itu. Ini artinya di dalam perang Uhud itu kaum muslimin mengalami musibah yang sangat berat. Ada yang luka, ada yang hilang telinganya, ada yang buta sebelah matanya, ada yang hilang tangannya, ada yang nggak sadarkan diri, ada yang meninggal, ada yang kebacok di kepala. Wah, pokoknya parah aja. Yang kita tahu ceritanya gara-gara pasukan archersnya, pasukan pemanahnya Nabi itu tidak menjaga pos, sehingga barisan kaum muslimin menjadi rusak. Dalam kondisi yang kayak gitu, Nabi kemudian naik ke atas sebuah bukit untuk berlindung. Dalam keadaan luka-luka, para sahabat udah berdarah-darah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mundur karena mereka juga mau istirahat dan melihat kaum muslimin sudah kalah dan mereka merasa udah menang. Dalam kondisi kayak gitu, tiba-tiba datang sebuah desas-desus dari orang munafik. Datang sebuah desas-desus dari orang munafik yang mengatakan, Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai orang-orang Islam, itu orang-orang kafir Quraisy udah mau balik lagi untuk menyerang kalian, maka menyerahlah kalian, turunlah dari bukit itu, kemudian serahkan senjata kalian kepada musuh kalian. Kaum muslimin waktu itu dalam keadaan sedang terluka. Nabi kena tombak di sini, gigi beliau patah, berdarah di sini beliau sampai tembus. Sahabat seperti Ummu Umarah, ini hanya beberapa contoh ya, yang kena 36 bekas panah, pedang, tombak, kapak, kebacok, segala macam. Ada sahabat yang buta, ada sahabat yang perutnya tertusuk dan belum bisa ditarik tombaknya. Pokoknya ada yang kehilangan tangan, kehilangan kaki, dalam kondisi yang sangat berat, sangat susah. Tiba-tiba ada desas-desus yang mengatakan musuh mereka sekarang sudah balik lagi untuk menyerang mereka dengan pasukan yang sudah lebih rapi, dengan kondisi yang sudah lebih prima, dengan semangat yang lebih tinggi untuk mengalahkan kaum muslimin dan menghabisi kaum muslimin. Gak akan disisakan satu orang pun untuk hidup. Ancaman. Tadi aja kita dalam keadaan sehat bisa sampai kalah, gimana sekarang dalam keadaan sudah terluka, lebih berat lagi menghadapi musuh. Sekarang musuh lagi pede-pedenya nih, muncul desas-desus kayak gitu. Siapa yang menghembuskan desas-desus itu? Orang-orang munafik. Mereka bikin hoax, berita bohong. Mereka kerahkan buzzer-buzzer mereka untuk bikin hoax supaya kaum muslimin takut lalu menyerah. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat mendengar berita itu, walaupun mereka nggak tahu kalau itu berita bohong. Berdiri semampu mereka, berdiri dalam keadaan pincang, berdiri dalam keadaan menahan rasa sakit. Serentak mereka meneriakkan kalimat, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Kami nggak punya tangan, nggak apa-apa. Kami gunakan tangan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kami nggak punya senjata, nggak apa-apa. Biar Allah yang akan mempersenjatai kami. Allah sebaik-baik penolong. Kami nggak punya kekuatan seperti tadi, nggak apa-apa karena kami sudah terluka. Tetapi Allah Maha Kuasa. Hasbunallah diteriakan oleh Nabi dan para sahabat. Berkali-kali mereka meneriakan kalimat Hasbunallah, Hasbunallah, Hasbunallah. Semakin mereka meneriakan itu, semakin Allah menguatkan hati mereka. Ini pertolongan pertama yang Allah berikan kepada mereka. Semakin mereka mengatakan hasbunallah, semakin mereka jadi pemberani. Semakin mereka bilang hasbunallah, semakin mereka nggak merasakan sakit. Semakin mereka mengatakan hasbunallah, semakin mereka bersemangat. Semakin mereka mengatakan hasbunallah, semakin mereka rindu untuk bertemu dengan Allah segera. Semakin mereka mengatakan hasbunallah, semakin mereka siap mati karena ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri. Bisa seperti singa terluka tiba-tiba mengaum lagi sehingga sejagat
hutan raya itu ketakutan dengan auman singa tersebut. Kenapa dia bisa berteriak kencang? Apa yang dia teriakkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga orang munafik yang tadi bawa berita justru dia yang gemetaran. Orang munafik yang membuat hoax malah dia yang gemetaran. Melihat kondisi kaum muslimin yang sudah semakin bersemangat, seolah-olah nggak ada luka di tubuh mereka, seolah-olah mereka baru saja pulang dari kemenangan perang, seolah-olah mereka lagi sehat banget dan belum berperang sama sekali. Semakin mereka mengucapkan hasbunallah, semakin Allah menolong hati mereka dan menguatkan jiwa mereka. Sehingga akhirnya mereka semua berdiri dalam satu saf yang rapi. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, perintahkan kami sesuatu, pasti kami akan taati." Kata Nabi, kita akan mengejar musuh. Kita akan mengejar musuh. Kita tidak akan membiarkan musuh itu pulang dengan membawa kemenangan. Kita akan kejar mereka. Hari ini kita atau mereka yang akan kembali ke akhirat kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, kita akan kembali dengan ampunan Allah dan ridhonya. Kalau mereka kembali kepada Allah, mereka kembali dengan murka Allah dan kemarahannya. Kita akan kejar mereka. Semuanya takbir, Allahu Akbar, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Bisa dikatakan senjata kaum muslimin hari itu bukan tombak, bukan pedang, bukan panah, tetapi hasbunallah. Mereka turun dari bukit seperti prajurit yang tidak terluka sama sekali, padahal ada yang tangannya nggak punya, ada yang bekas anak panah masih di dalam tubuhnya, turun semuanya. Lalu mengejar musuh. Ketika musuh melihat mereka dari kejauhan dengan wajah-wajah yang penuh semangat, dengan gagah berani mereka berlari, musuh ketakutan. Allah hadirkan rasa takut di dalam tubuh musuh, di dalam hati musuh, sehingga tiba-tiba musuh mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak akan menang melawan mereka saat ini." Musuh yang tahu tentang karakter peperangan seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, yang tahu banget lah seperti apa tabiat dari peperangan. Mereka tahu nih, kalau sekarang kita lawan mereka, kita bakalan kalah. Walaupun mereka terluka, tetapi semangat mereka adalah semangat pemenang. Kita nggak akan menang hari ini. Maka akhirnya mereka musuh memutuskan untuk lari pulang ke kota Mekah, sehingga perang Uhud dimenangkan oleh kaum muslimin walaupun sempat mengalami musibah dan terluka, tapi tetap dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah kalah perang. Nabi SAW nggak pernah kalah perang. Uhud bukan kalah, hanya musibah. Hunain tidak kalah, hanya musibah. Dan musibah itu terjadi karena kaum muslimin tidak taat kepada Allah dan Rasul. Tapi setelah mereka insaf, mereka balik lagi, taubat, memperbaiki diri, mengucapkan hasbunallah, benar. Mereka mencetak drama epic comeback. Betapa indahnya kembalinya mereka untuk menghancurkan musuh. Apa pelajarannya di sini? Seperti kata Allah di ayat 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Maka kaum muslimin pulang ke kota Madinah setelah itu dengan nikmat dari Allah. Mereka pulang ke kota Madinah walaupun tubuhnya terluka, walaupun dalam keadaan pincang, tapi mereka pulang sebagai pemenang. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka pulang dalam keadaan membawa kemenangan, takbir gembira semuanya. Wa fadlin lam yamsashum su'. Akhirnya mereka selamat. Mereka pulang dengan kebanggaan, karena kalau mereka tadi nggak turun dari bukit, tidak mengucapkan hasbunallah, nggak balik untuk menyerang musuh, maka mereka pulang dalam keadaan malu, pulang dalam keadaan kalah, dan akan menjadi
cemoohan dari orang-orang munafik yang sudah menunggu mereka di gerbang kota Madinah. Orang munafik, orang Yahudi menunggu kaum muslimin di gerbang kota Madinah dan menunggu berita kekalahan kaum muslimin. Tetapi ketika mereka berhasil memukul mundur musuh dan musuhnya balik ke kota Mekah dalam keadaan ketakutan melihat pasukan muslimin yang seperti singa yang sedang terluka, makin beringas, makin mengerikan. Akhirnya mereka pulang membawa kemenangan dan orang Yahudi, orang munafik kembali masuk ke dalam kota dengan wajah penuh kecewa karena nggak bisa merayakan kekalahan kaum muslim. Ya, itulah teman-teman tadi, luar biasa ya teman-teman kisah dari perang Uhud ini ya. Betapa para sahabat itu sangat luar biasa ya teman-teman, karena keyakinan mereka, karena kekuatan iman mereka, justru kondisi mereka tidak membuat mereka menjadi gentar terhadap musuh. Situasi dan kondisi mereka, ada yang terluka, ada yang terluka parah, ada yang macam-macam ya teman-teman ya, luka-lukanya kalau kita lihat juga ya. Bahkan kalau teman-teman mungkin pernah mendengar salah satu kisah sahabat Tolhah ya bin Ubaidillah, itu luar biasa sekali pengorbanan perang Uhudnya. Nah, mereka semua ya dengan situasi kondisi yang sudah tidak sempurna lagi ya teman-teman, ketika ada seruan lagi dari Rasulullah, mereka mengatakan kami siap ya. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami. Jadi dengan kalimat itu bisa membangkitkan semangat mereka walaupun kondisinya luka-luka, walaupun kondisinya ancur-ancuran, walaupun kondisinya tidak karuan. Nah, begitupun mungkin teman-teman ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini ya teman-teman, bahwa apapun kondisi dan situasi kita dalam kehidupan kita saat ini ya, sedang diuji apapun oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini ya, maka ingat kalimat ini ya. Tentu kalimat ini dengan satu keyakinan yang sangat kuat ya teman-teman, seperti para sahabat, karena mungkin kita belum tentu mampu ya teman-teman kalau misalkan dalam kondisi seperti para sahabat, tapi ya minimal dalam kondisi kita sekarang saat ini kita belajarlah ya teman-teman ya, untuk bisa bagaimana kita mengaplikasikan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini ya teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya teman-teman kepada pembahasan berikutnya. Apa pelajarannya buat kita? Kalau kita ingin menuntaskan satu urusan dalam hidup kita, seberat apapun masalah yang kita alami, walaupun kita udah terluka parah, walaupun kita udah hancur-hancuran, walaupun kita udah jatuh sejatuh-jatuhnya, walaupun kita udah berkeping-keping, walaupun kita udah nggak berdaya sama sekali, tapi kita ingin tetap mendapatkan kemenangan, tetap ingin bisa menuntaskan suatu urusan, tetap ingin mendapatkan kesuksesan, tetap ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, selama itu kebaikan, maka kuncinya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kuncinya. Katakan kalimat itu seperti para sahabat yang terluka, yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Memang kami ini sekarang lemah, tapi Allah maha kuat, maha perkasa. Kami tidak berdaya, tetapi Allah maha kuasa. Kami memang sendiri, tetapi ada Allah bersama kami. Kami nggak punya senjata, tetapi Allah maha mengalahkan. Cukup Allah. Karena ketika kita masih punya senjata, kita punya pedang, kita punya panah, kita punya alat-alat yang kita pakai untuk berperang, kita masih merasa nggak cukup Allah, tapi masih ada senjata. Allah mengajarkan hasbunallah wa ni'mal wakil kepada para sahabat justru dengan musibah yang mereka alami. Ketika mereka udah nggak punya senjata, karena senjata mereka udah patah, senjata mereka udah ditinggalkan karena mereka berlindung ke atas bukit. Ketika mereka udah nggak bisa mengandalkan kekuatan karena terluka, ketika mereka nggak bisa mengandalkan orang-orang hebat karena banyak yang syahid, saat itulah mereka bisa benar-benar hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau dalam bahasa ASQ disebut dengan zero mind process. Zero mind
proses ketika hati kita udah zero, tidak mengharapkan siapa-siapa selain Allah, tidak mengharapkan ini, tidak mengharapkan ini, tidak mengharapkan teman, tidak mengharapkan strategi militer lagi, udah nggak ada apapun yang bisa diharapkan kecuali Allah. Barulah saat itu kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tunjukkanlah pertolongan Allah sebagai yang sebaik-baik penolong. Allah masukkan rasa takut ke dalam hati musuh. Allah kuatkan hati kaum muslimin. Allah kuatkan jiwa mereka sehingga dengan gagah mereka bisa memukul mundur musuh-musuh mereka. Itulah yang kita alami kalau kita ucapkan hasbunallah. Dengan syarat yakin, dengan syarat thiqah, dengan syarat dibenarkan oleh hati kita bahwa memang kita hanya mengandalkan Allah, nggak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Maka teman-teman, mudah-mudahan satu kalimat sederhana hasbunallah wa ni'mal wakil yang malam ini kita pelajari bisa menjadi bahan kita untuk menjalani hidup kita, bisa menjadi bekal kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa survive. Jangan menyerah dulu karena masih ada Allah. Gak apa-apa kalau kita udah gak punya apa-apa, tetapi kita masih punya Allah. Maka andalkanlah Allah, karena Allah aja udah cukup, gak butuh yang lain. Allah aja udah cukup. Selama ini kita merasa gak berdaya karena kita gak mengandalkan Allah. Kita mengandalkan makhluk, kita mengandalkan materi. Akhirnya kita gak berdaya, akhirnya kita kalah, akhirnya kita ngerasa nggak bisa apa-apa, akhirnya kita kewalahan karena yang kita andalkan semuanya lemah. Sekarang ketika itu sudah nggak ada, saatnya kita mengandalkan yang paling kuat, yaitu Allah. Dengan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, maka insya Allah apa yang selama ini kita nggak bisa raih dengan materi dan makhluk, ternyata bisa diraih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita bangun. Fast charging iman lewat kalimat hasbunallah atau hasbiyallah. Mudah-mudahan satu saat kita akan bisa sampai ke level siddiq, sehingga saat kita mengatakan hasbunallah, kita akan mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Saat kita mengatakan hasbunallah, kita akan mendapatkan jalan keluar dari masalah kita. Saat kita mengatakan hasbunallah, kita akan mendapatkan pertolongan dari jalan-jalan yang tidak kita duga. Barakallah. Oke sahabat hijrah semuanya, seperti biasa di akhir video Kang Deha akan membahas kesimpulan dari kajian. Selalu diingatkan bahwa kesimpulan ini hanya perspektif dari Kang Deha saja, karena bisa jadi kesimpulan teman-teman itu bisa berbeda. Nah, langsung saja, judul pada kajian ini adalah Jangan Menyerah, Ada Allah. Di kajian ini tadi dikisahkan terkait beberapa situasi dan kondisi kaum muslimin ketika perang Uhud. Pada waktu itu kaum muslimin sempat dipaksa mundur oleh kaum musyrikin Quraisy karena beberapa di antara pasukan pemanah ada yang tidak disiplin. Banyak sekali para sahabat yang terluka parah, bahkan termasuk Rasulullah SAW, serta beberapa di antaranya banyak yang syahid. Namun ternyata setelah pasukan kaum muslimin berhasil mundur sementara waktu dengan kondisi dan situasi yang banyak sekali keadaan saat itu, para sahabat yang terluka parah, di tengah kondisi tersebut dibisikkan dengan kabar dari kaum munafikun bahwa kaum Quraisy akan menyerang kembali dan kaum muslimin harus menyerahkan diri. Namun ternyata kabar tersebut justru membuat iman kaum muslimin semakin kuat, dan Rasulullah serta para sahabat serta menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang ternyata menggetarkan kaum Quraisy termasuk kaum munafik yang menyebarkan berita tadi. Dan tak lama kemudian turun perintah Allah kepada ahli Uhud untuk kembali menyerang kaum Quraisy. Walaupun kondisi mereka saat itu banyak yang terluka parah, mereka seolah-olah mendapatkan kekuatan baru dengan terus mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ingin menuntaskan suatu urusan dalam hidup kita, seberat apapun masalah yang kita alami, walaupun kita udah terluka parah, walaupun
kita sudah ancur-ancuran, walaupun kita sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, walaupun kita sudah berkeping-keping, walaupun kita sudah gak berdaya sama sekali, tapi kita ingin tetap mendapatkan kemenangan, tetap ingin menuntaskan urusan, tetap ingin mendapatkan apa yang kita inginkan selama itu kebaikan, maka kuncinya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan itu seperti para sahabat mengatakannya, walaupun mereka sudah terluka, tidak punya kekuatan, tidak punya senjata, tidak ada daya upaya, tetapi mereka yakin ada yang maha kuat, ada yang maha kuasa, ada yang maha mengalahkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil kepada para sahabat justru ketika mereka sedang dalam kondisi keadaan yang sulit. Nah, teman-teman semuanya, semoga apa yang telah disampaikan ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya ketika kita dihadapkan situasi dan kondisi yang memang tidak mengenakan. Sesulit apapun nanti situasi kita atau kondisi kita, jangan lupa ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan sepenuh hati, dengan keimanan dan keyakinan, karena keajaiban yang akan dihadirkan oleh Allah, salah satu syaratnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.